Salam, selamat pagi, salam sukacita dan damai sejahtera untuk kita seluruh pendengar setia Renungan Sabda Pagi. Kembali Renungan Sabda Pagi kita hari ini Sabtu 26 November 2022 hadir menyapa kita seluruh pendengar dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu yang tetap senantiasa menemani kehidupan kami. Bapa, lihatlah pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan hikmat bagi kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ini doakan Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan sabda pagi kita terambil dari Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2 ayat 18, karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai, maka ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema yang menjadi renungan sabda pagi kita, Yesus memahami hatimu. Bunda Teresia adalah figur ibu yang baik bagi orang-orang yang ada di Kalkuta, India. Beliau mengabdikan dirinya untuk melayani orang-orang yang terpinggirkan, sakit kusta, dan tidak diperhatikan oleh banyak orang termasuk pemerintah. Beliau merasakan sendiri penderitaan mereka karena memang keseharian Bunda Teresia ada bersama-sama mereka. Beliau merasakan saat mereka terluka, terbuang, dan dikucilkan orang. Sebagai ibu rohani, beliau memiliki hati seperti Tuhan Yesus yang mau memahami hati orang-orang yang ia layani. Di dalam bacaan kita Ibrani 2 ayat 18, ini menunjukkan kebenaran bahwa Yesus sendiri sebagai manusia juga pernah merasakan dan mengalami kesulitan dalam hidup karena ia juga sepenuhnya manusia. Ia pernah mengalami maut dan membebaskan mereka dari perhambaan akan ketakutannya oleh sebab maut. Jadi Yesus pun pernah sama-sama merasakan penderitaan manusia. Mengapa demikian? Karena sebagai imam besar ia berkenan menaruh belas kasihan kepada manusia. Saat mengalami hidup yang sukar, jangan pernah khawatir dan takut. Yesus memahami hati kita karena ia sendiri juga pernah menjadi manusia dan merasakan apa yang kita rasakan. Untuk itu mari ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Dialah Allah yang memahami hidup manusia. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya dekat dengan Dia, supaya saat mengalami masa sukar, kita tetap beroleh kekuatan untuk melewatinya. Bahkan damai sejahtera yang tidak pernah kita dapatkan dalam dunia yang fana ini, bahkan saat kita jatuh dalam dosa pun dan mengalami penderitaan, ia juga tetap mau menjadi pendamai supaya hubungan kita dengan Allah tidak terputus. Akhirnya, bersyukurlah kita punya Yesus yang memahami hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami bahwa Yesus juga memahami bagaimana kehidupan kami sebagai manusia. Oleh karena itu Bapa, kami diingatkan di tengah-tengah kesulitan, persoalan, di tengah-tengah kehidupan kami, Yesus pun mampu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab itu tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupan kami Bapa, karena Tuhan selalu ada bersama kehidupan kami. Berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini Bapa, di dalam setiap aktivitas, kegiatan kami, kiranya Tuhan memberkati, berikan kesehatan bagi kami Bapa. Tuhan tetap memberkati keluarga kami, kiranya Tuhan menyertai dan menemani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Doakan Bapa, ampunkan segala dosa perbuatan kami, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita seluruh pendengar sabda pagi.